Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh bukti kasih setia Tuhan, maka kami saat ini ada sebagaimana kami ada. Ini menjadi bukti terjadinya semua ini karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami. Dan saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk bersekutu dengan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengar dan kami sama-sama renungkan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat kekuatan bagi setiap pribadi kami. Sebab itu hamba berdoa, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi dimanapun berada di tempatnya masing-masing, baik yang ada di rumah ataupun mungkin yang ada dalam perjalanan. Demikian juga hamba-Mu, Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan perkenan hamba-Mu di dalam kuasa urapan-Mu untuk menyampaikan beberapa pesan firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua, sebab kami rindu mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya berikan judul Teladan Kasih. Di tengah hiruk pikuk kesibukan orang masing-masing memperhatikan kepentingan sendirinya karena pandemi corona yang sedang melanda saat-saat ini, maka orang begitu sibuk dengan seluruh aktivitasnya yang terkonsentrasi pada menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan orang-orang di dekat kita. Dan kalau kita melihat berita-berita yang begitu menggentarkan hati kita, kalau kita dengar sempat ada rumah sakit yang cukup besar di kota Bandung, sempat kekurangan atau kehabisan oksigen. Coba bayangkan ya, waduh bagaimana keadaan seperti itu dan bagaimana kira-kira orang-orang yang saat itu dirawat di rumah sakit yang membutuhkan oksigen, tetapi mereka mendapat pernyataan bahwa rumah sakit kekurangan atau kehabisan oksigen. Betapa terjadi kepanikan. Itu menggambarkan bahwa oksigen yang kita hirup saat kita sehat walafiat itu sepertinya tidak ada nilainya. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan sakit penyakit, oksigen itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dan diburu orang saat-saat ini. Sehingga orang hanya terfokus kepada perkara-perkara yang bersifat jasmani untuk menjaga kesehatan jasmani. Biarlah di tengah situasi kondisi seperti demikian, kita mau sama-sama merenungkan teladan kasih yang diteladankan oleh seorang tokoh di dalam Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita buka sebagai pembuka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini tulisan daripada Rasul Yohanes yang memperingatkan satu pernyataan. Jika orang mengaku dirinya mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi saudara-saudaranya, dia adalah pendusta. Jadi kasih kepada Allah itu harus betul-betul nyata dan terbukti. Puji syukur pada Tuhan.
Jadi jelas ayat ini ditujukan bagi siapa? Bagi kita orang-orang yang dikasihi Allah, bagi kita orang-orang yang mengalami kasih Allah, bagi kita orang-orang yang memang mengasihi Allah. Jadi ini perenungan bagi kita semua. Jadi kita diperingatkan untuk kita juga dapat membuktikan kasih kita kepada Allah yang tidak pernah kita lihat itu dengan nyata dalam bentuk kasih kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih kepada Allah yang harus dibuktikan, sehingga terbukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, tokoh Yusuf. Kita akan lihat di dalam Kejadian 45 ayatnya yang ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat ini merupakan penggalan komunikasi yang disampaikan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Setelah Yusuf punya jabatan baik di Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan saudara-saudaranya itu tiada lain adalah kakak-kakaknya yang dulu menyingkirkan Yusuf, yang dulu membuang Yusuf, yang dulu menjual Yusuf. Yusuf disingkirkan, dijual oleh kakak-kakaknya dan dianggap mati. Sehingga laporan kepada Yakub, kepada ayahnya, dilaporkan adalah jubah, baju buatan ayahnya, bukti kasih sayang Yakub kepada Yusuf, dicelupkan dengan darah, dicelup darah, dan diberikan kepada Yakub. Nih anakmu, dia sudah mati dimakan binatang buas. Padahal kenyataannya Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Kalau melihat demikian, betapa luka batin yang dialami oleh Yusuf karena perlakuan kakak-kakaknya. Yusuf sampai ke Mesir. Di Mesir dia menjadi budak, dijual oleh orang Midian ke Potifar sebagai budak. Budak itu apa? Budak itu pribadi yang penuh dengan tanggung jawab tapi sama sekali tidak punya hak. Itu budak. Dia sangat bertanggung jawab kepada orang yang menebus. Perjalanan hidup demikian pernah dialami oleh Yusuf. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf. Sampai-sampai Yusuf memiliki satu posisi jabatan terbaik di Mesir, di negeri orang, berawal dari seorang budak. Banyak sekali orang mengalami satu pergumulan mental, ya, luka batin karena trauma masa lalu yang hidup dalam kekelaman. Tetapi kalau kita renungkan, bagaimana Yusuf pernah mengalami saat-saat kehidupan yang seperti demikian. Tetapi dia mengalami satu kebangkitan. Dan Tuhan mengangkat dia sampai tempat yang tinggi. Orang nomor 2 di Mesir. Dari kehidupan yang nol, seorang budak. Mengapa? Karena Yusuf mengandalkan Tuhan. Siapa lagi yang dapat diandalkan? Di Mesir tidak ada seorang pun sanak saudara. Dia hanya mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengangkat Yusuf yang lemah ini. Setelah Yusuf berposisi berjabatan menjadi penguasa di Mesir, dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Lalu dia tanya, "Masih hidupkah Bapak?" Yang dia tanya ketika dia menyatakan identitasnya kepada saudara-saudaranya, yang dia tanya, "Masih hidupkah Bapak?" Mengapa yang dicari Bapak? Karena relasi Yusuf dengan Bapak itu sangat dekat. Yusuf ini adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh ayahnya, Yakub. Yakub sangat mengasihi Yusuf. Jadi ada relasi cinta kasih yang demikian erat, sehingga yang dicari itu pertama bapaknya. Aku pernah menikmati kasih Bapak, dan sekarang aku bertanya, adakah masih hidupkah Bapak? Ketika ditanya begitu, saudara-saudaranya semua terdiam dan tidak berani menjawab apapun juga. Karena apa? Mereka takut kepada Yusuf. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat selanjutnya, ya, ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf,
saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jadi pernyataan cinta kasih Yusuf itu bukan basa-basi. Walaupun Yusuf punya kekuatan, punya pengaruh, kuasa untuk membalas dendam, membinasakan semua saudara-saudaranya, dia bisa. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dari posisi yang begitu tinggi, tetapi penuh dengan cinta kasih, maka Yusuf mengundang saudara-saudaranya, marilah mendekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Kenapa Yusuf dapat melakukan hal yang demikian? Karena Yusuf sudah dibebaskan dari kebenciannya. Yusuf sudah dibersihkan hatinya dari rasa benci, akar pahit, trauma lamanya. Sehingga dia dapat bebas mengundang saudara-saudara, mari mendekat. Yusuf menyatakan kasihnya kepada saudara-saudaranya dengan mengundang supaya mendekat. Jangan kamu ragu, jangan kamu takut. Ingat, aku ini Yusuf, adikmu. Aku ini Yusuf, saudara sekandungmu. Walaupun engkau pernah menjual aku, walaupun engkau pernah memperoleh keuntungan atas penderitaanku saat itu, tetapi mari sekarang lupakan itu. Mari mendekat kepadaku. Ini pribadi yang menunjukkan bahwa Yusuf itu memiliki kasih yang begitu luar biasa. Kebenciannya itu sudah disingkirkan. Trauma lamanya itu sudah disingkirkan. Ibu bapak saudara terkasih, dalam masa-masa seperti saat ini, banyak sekali orang-orang berkeluh kesah dengan hidupnya. Dan ketika dia merenungkan flashback kehidupan lamanya, banyak mereka mengalami satu luka batin di dalam kehidupannya. Menyesali diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, yaitu ketakutan yang dialami oleh saudara-saudaranya. Kenapa takut? Karena mereka menyesal dan takut, menyalahkan diri sendiri. Mengapa kita lakukan itu? Itu pihak daripada kakak-kakaknya kepada saudaranya. Tetapi Yusuf, pribadi yang dianiaya, pribadi yang dilukai batinnya, pribadi yang begitu dicemooh dan dijual, dia dapat mengampuni. Dia dapat membebaskan rasa akar pahitnya. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia dikasihi oleh Tuhan. Kasih Allah yang sempurna itu memulihkan, membersihkan hati Yusuf. Sehingga dia dapat mengundang saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa ibu bapak saudara terkasih. Ini pernyataan Yusuf. Jangan bersusah hati. Jangan menyesali diri. Ini salah satu usaha pemulihan batin. Ya, supaya kita bisa dimerdekakan dari rasa bersalah, penyesalan diri, bahkan juga ada rasa terlalu mengasihani diri sendiri. Ini satu hal yang sangat tidak baik. Orang yang terlalu mengasihi diri sendirinya sangat egois. Orang yang terlalu menyesali diri itu pun membuat orang itu depresi dan sangat merasa, apa ya, aku ini tidak berguna. Ini sangat menyulitkan. Kondisi emosi dan perasaan yang dikendali oleh hati yang belum beres ini, penuh dengan trauma lama ini, sangat menyulitkan seseorang untuk berkembang dan maju. Tetapi Yusuf, dia katakan, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Karena kamu telah berbuat salah, kamu telah menjual aku ke sini. Kamu telah memasukkan aku ke sumur kering. Kamu telah melaporkan aku bahwa aku adalah pribadi yang sudah mati kepada ayah yang sangat mengasihi aku. Coba bayangkan luka hatinya seperti apa. Tetapi sedalam dan serusak apapun luka hati yang pernah dialami Yusuf, kasih Allah memulihkan. Sehingga Yusuf bisa katakan jangan menyesali diri. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf bisa mengerti rencana Allah di dalam kehidupan Yusuf.
Antara lain, lewat mimpi yang pernah Yusuf juga utarakan. Bahwa Yusuf pernah bermimpi dan bercerita kepada saudara-saudaranya, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu berkas gandumnya berdiri tegak. Sedangkan berkas-berkas saudara-saudaranya semua tunduk menyembah. Yusuf pernah bermimpi ketika mereka serumah masih tinggal bersama-sama dengan Yakub dan saudara-saudaranya. Jadi mimpi itu terjadi beberapa tahun silam. Yusuf juga pernah bermimpi. Dia katakan, matahari, bulan, 11 bintang menyembah Yusuf. Sampai ketika Yakub mendengar perkataan itu, Yakub menegur Yusuf, "Kamu ini ngomong apa?" Tetapi Yakub menyimpan arti mimpi itu di dalam hatinya. Ibu bapak saudara terkasih, mengapa Yusuf dapat memahami rencana Allah yang begitu besar sehingga dia katakan, "Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu kemari." Karena Yusuf mendapat visi ilahi, mimpi daripada Allah. Dan dia mengerti rencana Allah nyata dan harus dinyatakan melalui kehidupannya. Dari sebab itu Yusuf, ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dia diizinkan seorang diri tanpa ada sanak saudara. Dia hanya dapat bergantung kepada rencana dan kuasa Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Sehingga pemahamannya, Yusuf itu punya pemahaman bahwa ini semua terjadi karena rencana Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, itulah kenyataan satu pribadi yang hidup di dalam kasih Tuhan. Yusuf hidup di dalam rencana Allah. Dia mendapat penyingkapan rahasia daripada Tuhan. Dia katakan di dalam Kejadian 45 ayat 6 dan ayat yang ke-7, dikatakan kepada saudara-saudaranya, "Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai." Ayat 7, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Yusuf mengutarakan rencana Allah yang dia dapatkan. Dia utarakan kepada saudara-saudaranya, "Ketahuilah, kelaparan ini baru 2 tahun. Ketahuilah, masih 5 tahun lagi akan ada masa kelaparan. Masih panjang, ini baru 2 tahun, masih panjang." Yusuf tahu persis akan apa yang Tuhan sudah singkapkan melalui pribadinya. Kenapa? Karena Yusuf hidup di dalam rencana Allah. Karena Yusuf intim dengan Allah. Karena Yusuf menjadi sahabat Allah. Allah mengutarakan segala isi hatinya bagi Yusuf. Dan Yusuf utarakan, baru 2 tahun kelaparan, masih ada 5 tahun. Ibu bapak saudara terkasih, kalau kita analogikan dengan situasi kondisi seperti sekarang ini, COVID ini kapan ya? Sampai kapan ya? Orang banyak sekali bertanya demikian. Sudah 1,5 tahun ini pandemi COVID-19. Bukannya melandai, tapi terus makin menjadi-jadi. Lalu kita bertanya, kapan ya? Kapan ya? Lalu kita juga berseru berdoa, "Mari Tuhan, tolong singkirkan ini COVID supaya pergi." Kalau dipikir pergi kemana? COVID sudah melanda seluruh bumi, dilanda COVID. Lalu mau COVID itu mau disuruh kemana lagi? Tetapi baik, mari kita serukan doa sehati. Tuhan, mampukan kami melewati lembah-lembah kekelaman di tengah adanya COVID yang begitu melanda dan merajalela. Kita minta perlindungan, sebagaimana Yusuf katakan kepada saudara-saudara, ini kelaparan masih 5 tahun lagi. Gak bisa kita minta turun hujan, karena Tuhan pengendali segala sesuatunya, dan Tuhan mengendalikan masih 5 tahun lagi kelaparan. Sanggupkah Tuhan pelihara 5 tahun lagi kelaparan? Tuhan sanggup. Sanggupkah Tuhan menjaga kita umat tebusannya yang berseru berlindung di dalam kekuatan sayap Tuhan, agar kita dapat lolos di dalam masa-masa kelam
pandemi ini? Tuhan sanggup. Saya percaya Tuhan sanggup dan kita semua harus sanggup. Melalui perenungan, Tuhan sanggup pelihara. Yusuf, dia katakan masih 5 tahun lagi kelaparan. Yusuf hidup di dalam rencana Allah. Di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, setelah Yusuf utarakan itu, kamu gak usah takut, tetapi yang perlu kamu harus makin sehati, saling mengasihi. Kejadian 45, 14 dan 15. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Rekonsiliasi, pemulihan terjadi karena ada kasih Allah yang melimpah dari kehidupan Yusuf yang posisinya adalah posisi sebagai pejabat nomor 2 di Mesir. Dari atas tercurah kasih ilahi yang memulihkan kasih persaudaraan. Ibu bapak saudara terkasih, kita penting menerima dan menikmati kasih Allah, lalu kita menyalurkan kasih kepada sesama, kepada orang-orang serumah, kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang terutama. Sehingga dalam kehidupan, relasi, komunikasi dalam rumah tangga terjadi pemulihan. Kalau di dalam rumah tangga terjadi pemulihan, ada cinta kasih, maka kita dapat menikmati kasih Allah yang memulihkan itu. Ada kekuatan, ada sukacita dan pengharapan, sehingga itu membangkitkan imun tubuh kita. Coba bayangkan, kita renungkan, jika di dalam rumah tangga tidak ada kasih, di luar rumah ada COVID, kita mau tinggal di mana? Kita akan mengalami satu kesulitan, sangat mengalami penderitaan. Oleh sebab itu kita teladani kehidupan kasih yang diteladankan oleh Yusuf ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Ini perintah yang disampaikan oleh Yohanes, dituliskan kepada orang-orang percaya, dan kita sudah merenungkan teladan kasih yang diteladankan oleh seorang Yusuf. Kasih menjadi satu perintah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf yang menikmati kasih Allah sehingga dapat membagikan kasih Allah kepada saudara-saudaranya. Sebab mengasihi Allah dibuktikan dengan kita mengasihi sesama. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, renungan tentang teladan kasih ini dapat mengokohkan iman pengharapan kita, dan dengan kekuatan Roh Kudus, maka kita dapat menjadi pelaku-pelaku yang memancarkan cinta kasih yang Allah sudah berikan dan limpahkan bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Tetap di dalam kasih, dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami menyadari bukti kami mengasihi Allah adalah dengan nyata kami dapat mengasihi sesama. Kami dapat melepas pengampunan. Kami dapat menyalurkan kasih Allah yang tanpa batas itu. Sehingga di dalam kehidupan kami, komunitas terkecil kami, terpancar kasih Allah. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ini. Berkat-Mu sungguh menyenangkan dan menyukakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.